sekarang kita lihat tabel periodik ya. Sejarah dengan tabel periodik dan lain sebagainya gitu. Oke, kita akan lihat tabel periodik itu ada pertama di sini ada penemuan tahun 1789 itu Lavoisier ini menemukan 26 unsur. Jadi tabel periodik tadi yang ini ya, yang bentuknya apa namanya? Kayak lu apa kotak-kotak dan sebagainya pernah lihat lah ya. Kemudian tahun 1870 ditemukan 60 unsur dan sekarang itu ada 114 unsur. Data tentang unsur perlu diorganisir agar mudah dipelajari dan dipahami. Nah, karena dulu, zaman dulu ya, tidak terlalu teratur gitu tempatnya, jangan orang tidak agak mengerti gitu, susah memahami tentang tabel periodik. Akhirnya dia perlu untuk diorganisir atau dikelompok-kelompokkan gitu. Berdasarkan apa nanti kita lihat. Jadi mulanya unsur dibagi jadi dua kelompok besar. Jadi logam aja dan non logam gitu. Jadi yang pertama dan logam itu ada sifat fisiknya ada kilap, dapat ditempa, mengantar panas dan listrik, kemudian membentuk senyawa dengan oksigen yang bersifat basa. Sedangkan yang non logam itu tidak punya sifat khas, tidak mengantar panas dan listrik kecuali grafit dan membentuk oksida asam. Kemudian untuk tahun 1817, Frederick Dobereiner ini menemukan tiga unsur dengan kemiripan sifat dan ada hubungannya dengan massa atom relatifnya gitu, atau MR-nya. Jadi ada yang mirip-mirip gitu. Contohnya misalnya litium, natrium, kalium ini mirip. Kalsium, strontium, dan barium juga mirip. Ada juga klor, brom, dan iod itu agak mirip katanya. Akhirnya kemudian diamatinya bahwa ARBR atau apa massa atom relatif ya. Massa atom relatif BR itu ada 80. Nah, kira-kira sama dengan setengah dari jumlah AR klor. Itu yang itu 35 dan iod 127 itu. Misalkan artinya kalau misalkan ini ARBR sama dengan setengah dikali 35 tambah 127 itu sama 81 mirip ya. Ada kemiripan makanya di sini dibutuhkan sebuah terorganisir gitu ya di kelompok-kelompokkan seperti itu. Ya, ada hukum oktav Newlands itu dia tahun 1865 ini menemukan bahwa ada hubungan lain antara sifat unsur dan massa atau relatifnya ya. Kemudian jika ia menyusun unsur berdasarkan kenaikan AR, maka setiap unsur ke-8 mempunyai sifat mirip dengan unsur yang pertama. Itu hukum oktavnya ya. Kemudian sama halnya dengan oktav dalam nada musik itu sama oktavnya tingkatan-tingkatan musik itu anunya apa? Suara gitu. Nah, ini dia contohnya bisa dilihat. Selanjutnya kita akan lihat Mendeleev dan Mayer ya tahun 1868 apa yang dikatakan dia menyempurnakan susunan unsur Newland tadi ya, kemudian dengan menyelidiki lebih detail sifat fisik dan kimia dari unsur-unsur yang sudah ditemukan. Beberapa perbaikannya antara lain, pertama, selisih HR dua unsur berurutan sekurang-kurangnya dua satuan. Kemudian unsur-unsur transisi disediakan jalur khusus, kemudian beberapa tempat dikosongkan untuk unsur-unsur yang belum ditemukan saat itu ya. AR 4 jadi ada beberapa yang tidak unsur yang belum ditemukan saat itu jadi. AR 44, 68, 72 dan 100 itu dikosongkan karena tidak ada gitu. Yang keempat koreksi AR CR bukan 43,3 jadi AR-nya CR itu ternyata tapi katanya 52. Kemudian setelah itu ada tanpa eksperimen mengubah valensi boron dan aluminium dari 2 menjadi 3. Jadi tidak ada eksperimen, tiba-tiba valensi boron dan aluminium dari 2 menjadi 3 gitu. Kemudian ia meramal bahwa sifat unsur yang belum dikenal seperti ada beberapa unsur ya. Salah satunya di sini seperti Ge gitu. Seperti Ge atau ekas silikon atau Ge gitu. Selanjutnya nah, keuntungan dari daftar Mendeleev ini dalam memahami sifat unsur pertama adalah sifat kimia dan fisik unsur dalam satu golongan berubah secara teratur. Kemudian valensi tertinggi yang dapat dicapai unsur sama dengan nomor golongannya. Sifat Li ini mirip dengan Mg, sifat Be mirip dengan Al, sifat B mirip dengan Si. Kemiripan ini dikenal sebagai hubungan diagonal. Kemudian Mendeleev meramal bahwa sifat unsur-unsur ada yang belum ditemukan gitu ya. Selain itu, daftar ini tidak mengalami perubahan setelah ditemukan unsur-unsur gas mulia, itu seperti helium, neon, argon, krypton, xenon, dan xenon di antara tahun 1890 sampai 1900. Ini dia tabel periodik modern yang kita gunakan. Sekarang ini yang kita pakai ya. Yang pertama, daftar ini disusun berdasarkan konfigurasi elektron tadi ya. Jadi dihitung dulu konfigurasi elektronnya, magnetik, kemudian utama, magnetik, spin, azimut dan lain sebagainya dihitung. Kemudian nanti, dari berdasarkan itu dikelompok-kelompokkan gitu.
Kemudian, unsur dalam suatu, jalur vertikal mempunyai struktur elektron terluar yang sama, oleh karena itu mempunyai sifat kimia yang mirip. Nah, jalur ini disebut golongan. Tadi kita lihat ya, golongan itu dari atas ke bawah itu mirip. Jadi, eee, struktur elektron terluar, itu sama ya, sama, itu namanya golongan. Kemudian ada perubahan sifat kimia secara teratur dalam suatu jalur horizontal, itu namanya periode. Nah, seperti ini. Tadi kita lihat, jadi periode itu dari atas ke bawah itu sama ya, anunya apa namanya? Sifat kimia, perubahan sifat kimia. Jadi kemudian dari samping kiri ke kanan itulah kolom gitu. Kolom. Contohnya yang terbaru ya. Oke, bisa dilihat dan ini tabel pemodern. Kemudian satu ini nama golongan. Jadi penggolongannya itu jadi sistemnya 1A, 2A, terus kemudian B ya. B lanjutnya ada B, kemudian dilanjutkan dengan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A gitu ya, dan lain sebagainya. 7A, kemudian 8A, kemudian 8A ya tadi ya. Kemudian sistem baru itu 1985 itu 1 sampai 18. Seperti ini. Nah, ini dia sistem barunya. Oke. Kemudian di sini sudah diberikan ini ya. Dua bedakan warnanya. Contohnya misalkan metal itu yang putih ini metal, kemudian eh yang non metal itu warnanya hijau-hijau ini, kemudian yang metaloid itu yang apa namanya yang merah ini metaloid itu rada inilah antara apa ya rada rada kurang keras gitu aja seperti itu. Baik ya, terima kasih. Nah, ini sekarang kita akan lihat jari-jari atom dalam satu ya dalam dalam periode unsur. Jari-jari atom berkisar antara 70 angstrom sampai dengan 290 angstrom. Sedangkan satu angstrom itu satu kali 10 pangkat minus 10 meter untuk satu angstrom. Jadi sangat kecil sekali ya. Satu atom jari-jari atom itu kecil banget. Nah, jari-jari atom itu dari kiri itu satu golongan itu dari kiri ke kanan itu semakin menurun ya, decrease. Sedangkan satu periode itu dari atas ke bawah itu semakin meningkat gitu. Itu aja diingat ya. Ini dia. Untuk jarak jari-jari atom ini elektron terluar setengah kali ikatan kovalen molekul unsur diatomiknya ya. Kalau tidak jelas nanti dicari saja maksudnya lebih jelas di Google ya. Ini contohnya nih jari-jari atomnya. Perhatikan saja kemana dia lebih besar tadi ya. Semakin ke kanan dalam satu golongan semakin kecil gitu. Perhatikan saja. Tapi dari golongan H ini coba lihat H, U, Na dan sebagainya ke bawah ini semakin besar dia. Nah, seperti itu untuk jari-jari atom. Bisa dilihat, oke. Lihat ukuran ion ini. Tadi ya seperti ini ukuran ion. Untuk Li, eh, untuk ion ini lebih kecil ya. Jadi kalau Li dalam bentuk apa? Dalam bentuk atomnya ya, atom yang stabil itu Li304, tapi dalam Li plus itu berkurang 120 jadi 120 pm gitu ya. Dan lain sebagainya. Oke, sedangkan di sini kalau dia negatif F dari F biasa karena F negatif jadi ion lebih besar dan lain sebagainya. Oke, kalau positif pokoknya lebih kecil jadinya. Kalau dia minus anion, sorry kalau kalau positif itu kan kation, kalau dia apa namanya negatif tuh anion itu semakin besar ya. Kalau positif semakin kecil ini aja sih sebenarnya. Baik untuk energi ionisasi. Energi ionisasi itu merupakan energi yang dibutuhkan untuk memindahkan satu elektron dari keadaan terisolasi atau atom gas atau ion dalam keadaan dasar. Energi ionisasi umumnya meningkat dari bawah ke atas pada satu golongan dan meningkat dari kiri ke kanan gitu. Energi ionisasi ini sebenarnya energi yang digunakan untuk mengion gitu menjadi berubah menjadi ion tadi ya. Kemudian ini dia grafik energi ionisasi terhadap nomor atom ya. Ya, energi ionisasi itu semakin ke kanan dari satu golongan itu semakin meningkat. Dan dari satu periode itu dari bawah ke atas itu semakin meningkat juga gitu seperti itu. Setelah itu ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah jumlah energi yang dikeluarkan karena penambahan elektron pada atom gas atau ion dalam keadaan dasar. Nah, ini kalau tadi kan dia melepaskan ya elektron tadi, nah ini mendapatkan elektron nih. Afinitas elektron menjadi lebih eksotermik dari kiri ke kanan pada tabel periode dan bawah ke atas. Nah, kalau jadi energi yang dibutuhkan yang dikeluarkan untuk menerima gitu. Menambah elektron pada atom gas. Jadi kalau kita menerima elektron, perhatikan ini apa namanya?
reaksi ini, nah itu semakin ini apa afinitas elektron itu namanya adalah ketika dia menerima elektron itu energi yang dikeluarkan itu apa gitu. Nah ini dia klor, klor dan sebagainya ya energinya ini satu minus klorin, klorin, bromin.